Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EDC IPB, channel YouTube EDC IPB. Tadi video yang part yang pertama udah menjelaskan mengenai pengaturan fungsi dimensi pada AutoCAD ya, yaitu Dimension Style Manager. Nah, di video part yang kedua ini kita bakalan menjelaskan langsung penggunaan dimensi di AutoCAD. Kita langsung coba tutorialnya menggunakan beberapa komen yang sudah disediakan pada modul. Dan di akhir akan ada penjelasan mengenai tugas latihan pada bab 10 ini, juga tugas terstruktur pada bab 10 ini ya. Oke, di penggunaan dimensi di AutoCAD, untuk yang kita cantumkan di bab 10 ini ada 7 atau 6 ya. Sorry, ada 6 komen aja yang akan kita tampilkan tutorialnya. Mulai dari linear, align, arc length, radius, diameter, dan angular. Dan terakhir itu penjelasan yang tadi ya, tugas latihan sama TTS, yang tugas 92 ini bakalan jadi TTS-nya. Oke, palingan langsung aja kita share screen ke AutoCAD. Tunggu beberapa detik dulu. Selesai udah tampil ya AutoCAD-nya. Di sini AutoCAD yang kita gunakan OS 2 dimensi, itu drafting annotation tadi bisa di drafting annotation, karena biasanya kalau gambar yang kita beri dimensi itu dimensi dan toleransi hanya untuk gambar 2 dimensi. Jadi pas penggambaran menggunakan gambar 2 dimensi perlu adanya dimensi dan toleransi. Ketika di gambar 3 dimensi kita cukup memerlukan ukuran yang sesuai sehingga gambar 3 dimensi bisa. Makanya di gambar 3 dimensi kita nggak perlu ada dimensi sama toleransi, tapi harus ada ukuran yang pasti kayak gitu. Nah, di sini pakai drafting annotation, sebelumnya juga udah disiapkan dulu sama kayak tadi di video yang part 1, beberapa style manager, dimension style manager yang akan digunakan. Kita nanti akan gunakan yang anotatif dulu. Sebenarnya bebas sih mau pakai yang mana, anotatif atau standar, bisa diatur sesuai kebutuhan seperti yang ada di bab pertama di video part 1 tadi. Oke, pakai ini aja, set current. Teman-teman sambil buka modul ya, ini aku Asprak ngejelasin juga sambil membuka modul. Kita langsung aja ke komen yang pertama. Ada namanya linear. Linear ini pemberian dimensi pada suatu garis. Jadi kalau sesuai di modul juga disiapkan dulu ya garisnya seperti apa. Itu dalam bentuk segitiga aja. Sembarang, titiknya sembarang aja, satu lagi sambungin ujung ke ujung. Oke. Yang pertama komen linear. Untuk memunculkan dimensi linear itu cukup tuliskan komen dim linear atau DLI, bisa dimlin atau DLI. Diklik. Oke, ini di oke aja langsung annotated object 1:1.
Seperti biasa, ikutin yang ada komen seperti yang ada di modul. Specify first extension line origin, klik titik A seperti yang ada di modul juga, sama titik B. Lalu muncul ini ada 59 bebas, berarti udah ketemu. Lanjut lagi ada DHL untuk comment line. Munculan bisa DHL atau dim AL. Kita pakai DHL aja, dim align. Titik A dan titik C. Nah, ini ketampil. Oke. Untuk yang 1 dan 2 ini kan komen pada gambar segitiga ya, kalau di modul ya. Ini kita sebenarnya bisa diatur lagi sih ukurannya berapa. Misalnya dari sini dimensinya terlalu besar kan ukuran dimensinya. Bisa diatur ulang ke anotatif, modify. Kalau diperkecil jadi 5 dan teks juga sama-sama jadi 5 juga. Nah, ini mungkin lebih proporsional ya ukurannya. Selanjutnya ada arch length. Jadi bisa bisa mengukur dimensi pada suatu garis melengkung. Awalnya disiapkan dulu bentuk balok persegi panjang. Sembarang aja ya. Ini arch-nya pakai yang start and direction. Oke. Nah, kita mau hitung nih panjang garis melengkung ini berapa panjangnya. Berarti itu ibaratnya keliling setengah lingkaran ya. Kan ini bentuknya setengah lingkaran. Untuk memunculkan komen cukup tulis DAR 5RC, lalu klik polyline yang bentuk garis melengkung, dan dia udah ada ukurannya berapa. Tampil 126. Lanjut sama juga di garis melengkung juga, tapi kita mau mengukur berapa radiusnya gitu. Komennya cukup tulis DRA dim radius, klik garis melengkungnya. Ini udah ketampil radiusnya 40. Kalau radius udah, kita ke diameternya. Diameter sama juga, tapi beda komen, pakai DDI. Ya. Klik, lalu pilih garis melengkungnya, di enter, belum di enter, tapi kita bisa sesuaikan mau diletakkan di mana. Misalnya di sini ya. Oke, udah diklik lagi. Dan yang terakhir, kita balik ke yang segitiga ya. Yang segitiga ini kita mau ukur berapa sih ukuran sudut yang terbentuk antara garis horizontal sama garis miring ini berapa, kayak gitu. Itu kita bisa berikan komen dim angular, jadi ngukur sudutnya berapa pakai DAN. Klik garis 1, bebas yang mana, sama garis yang kedua yang mau kita ukur. Langsung ada ukurannya.
46. Oke, kalau di modul mungkin itu aja ya, 6 komen atau 6 perintah yang biasa dipakai ketika memberikan dimensi pada suatu gambar 2 dimensi atau suatu gambar ortogonal. Selanjutnya bakalan kita ngejelasin mengenai tugas latihan pada bab 10 ini, yaitu pemberian dimensi aja. Jadi cukup kita berikan dimensi, karena di situ tulisannya juga cuman pemberian dimensi aja ya. Nah, pemberian dimensi yang dimaksud, kita gunakan gambar yang minggu lalu udah sempat kita buat, yaitu gambar dari video YouTube-nya Pak Wawan ya kan, yang minggu lalu 3 dimensi. Jadi tugas yang minggu lalu dibuka lagi. Nah, dari sini kita mau bikin ininya, dimensinya menggunakan gambar ortogonal. Dan ada cara cepatnya untuk kita bikin gambar ortogonal dari gambar yang udah kita siapkan. Misal gue pindahin dulu yang gambar ini ke sini ya. Nah, dari sini ada cara cepatnya sih kalau pakai AutoCAD yang sekarang nih, apalagi di Windows gitu. Jadi tinggal menampilkan gambar tampak depan, tampak samping, sama tampak atas. Itu udah ada cara cepatnya. Kita gunakan toolbar view ini yang ada di ribbon tab home. Yang ada di ribbon tab home, toolbar view, lalu ada base, pilihan base ini, dan ada from model space, pilihan from model space. Tinggal kita pilih objek yang udah kita buat. Jadi sebelumnya buka dulu ya gambar yang TTS 29 minggu lalu itu. Objek udah, lalu di enter, masuknya enter new or existing layout name to make current, or, nah ini bisa kita ganti ke layout yang ketiga, layout yang baru. Ini langsung direct pindah ke layout yang ketiga, dan bisa kita letakkan gambar-gambarnya sesuai aturan ini ya, perspektif Amerika aja yang kita gunakan, yang biasa kita gunakan Amerika kan, yaitu atas ini tampak atas, kiri bawah tampak depan, dan kanan bawah tampak samping. Ini tampak depannya. Oke, ada front, lanjut. Oke. Ulang-ulang. Satu, lanjut yang ini penempatan yang tampak sampingnya di mana, di sini misal. Ini tinggal enter-enter aja sih. Selanjutnya
kita mau tampilkan tampak atasnya di base lagi, ambil objeknya di sini. Orientation top. Sip. Yang terakhir, oke udah. Mungkin beberapa kali percobaan juga nggak apa sih. Nanti itu yang di kanan atas sebenarnya bisa boleh dikosongin aja atau justru langsung gambar tampak keseluruhannya yang perspektif isometrinya kayak gitu atau vektorialnya ya. Jadi misal yang ini dihapus pun nggak apa. Nah, yang ini udah tinggal diberi aja nih dimensi-dimensi dari tiap bagiannya, misal ini berapa ukurannya, karena cukup dimensi aja ya. Garis ini berapa, lanjut lagi. Yang ini sampai ini berapa gitu kan. Nah, kalau benar pasti ukurannya mirip atau sama persis kayak TTS bab 9 yang udah disiapin gambar yang ada di modul kayak gitu. Nah, itu kita kasih tahu gimana caranya pindahin dari gambar vektorial jadi gambar ortogonal sesuai perspektif Amerika. Nah, lanjut ke TTS bab 10 ini di bab dimensi toleransi. Tugasnya cukup memberikan dimensi dan toleransi sesuai gambar yang udah disediakan di modul, jadi tinggal salin ulang aja menggunakan AutoCAD. Gue rasa sih mudah aja untuk kita salin ulang gimana bikinnya kan sama kayak di bab-bab sebelumnya, terutama bab 2 dimensi. Tinggal bagaimana menampilkan beberapa pilihan jenis dimensinya aja kayak tadi. Jadi awalnya kita siapkan dulu beberapa style dimensi yang mau kita gunakan. Misal kalau di TTS bab 10 itu ada yang dimensinya dikurung dalam kotak. Itu mau ditaruh di anotatif atau standar boleh. Lanjut ada dimensi yang menggunakan plus minus, berarti ada toleransinya. Itu mau ditaruh di anotatif atau standar juga boleh. Kalau datum ini tambahan aja, misalnya pas di ABC-nya itu mau dikasih contoh nih, bisa angle dengan ukuran ya, di atas ini. Untuk yang ini kita pakai anotatif, contohnya aja ya, contohnya. Ini berapa ukurannya, dapat. Nah, lalu yang mungkin baru kelihatan itu ada yang
0,25 dan kotak ABC. Ada 4 kali dengan diameter 4 dan diameter 14, ada 0,4 dan ABC kayak gitu ya. Itu gimana kasih lihatnya? Nah, itu kita bisa tampilkan dari komen tolerance. Nah, simbol yang digunakan sesuai yang ada di modul aja. Toleransi pertama 0,25, pakai untuk yang lingkaran yang besar ya, 0,4. 0,4. Datumnya A, B, C. Mau ditaruh di mana? Di sini. Oke, udah. Sama kayak yang tadi, tolerance, tapi untuk jenis yang kedua, untuk yang 0,25. Ini misal buat yang di bawah sini. Lanjut memunculkan datum ABC, tinggal pencet Ctrl 3. Ctrl 3 itu bisa memberikan ladder. Ini kayak shortcut-nya aja sih, beberapa sampelnya untuk memberikan datum, atau pakai annotate. Di sini ada multi leader. Nanti bisa kita tampilkan kayak ABC-nya. Oke, kayak gitu. Oke, mungkin di bab 10 ini mengenai dimensi dan toleransi, video part yang kedua udah cukup. Kita menjelaskan mengenai tutorial komen-komen yang ada di dimensi dan toleransi, juga menjelaskan tugas latihan dan tugas terstrukturnya. Mungkin penjelasan lebih lanjut, kalau ada tambahan bisa ada tambahan dari asisten di grup masing-masing. Kalau video YouTube pada pertemuan kali ini mungkin cukup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Terima kasih.